Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dolfi Agustian Lataina dengan NIM G701222062, kelas B, kelompok 6, praktikum biokimia farmasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang percobaan fermentasi alkohol. Disimak baik-baik ya videonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari fermentasi alkohol. Nah, fermentasi etanol juga disebut sebagai fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Karena proses ini tidak membutuhkan oksigen, melainkan kamir yang melakukannya, maka fermentasi etanol digolongkan sebagai respirasi anaerob. Nah, fermentasi etanol juga digunakan pada pembuatan minuman beralkohol dan bahan bakar etanol, juga dalam pengembangan adonan roti. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi alkohol. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi alkohol adalah yeast atau kamir, terutama genus Saccharomyces, misalnya Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus, dan Saccharomyces fusarium S. Nah, cerevisiae telah diperdagangkan dalam bentuk bubuk yang dikenal dengan nama ragi roti. Yang ketiga yaitu bahan baku fermentasi alkohol. Nah, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan alkohol secara fermentasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bahan bergula, misalnya seperti gula tebu, gula bit, dan cairan buah-buahan. Yang kedua, bahan pati yang terdiri dari bahan-bahan seperti padi-padian dan kentang. Dan yang ketiga yaitu bahan selulosa seperti kayu. Yang keempat, hidrolisis secara kimia dan enzimatik. Nah, hidrolisis secara kimia adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air, di mana air digunakan untuk memecah ikatan kimia dalam suatu substansi. Dalam hidrolisis, hidrogen dari air digantikan pada ikatan yang akan pecah, menghasilkan ion-ion atau molekul-molekul yang lebih kecil. Hidrolisis kimia sering memerlukan kondisi ekstrim seperti suhu tinggi, tekanan, atau pH yang ekstrim. Nah, sedangkan hidrolisis enzimatik adalah proses hidrolisis dengan bantuan enzim, di mana enzim adalah protein yang dapat mempercepat reaksi kimia tertentu. Nah, enzim hidrolase merupakan enzim yang digunakan dalam teknologi pengolahan enzim dapat memecah ikatan kimia dalam suatu substansi dengan menggunakan air sebagai agen pemecah ikatan. Hidrolisis enzimatik umumnya berlangsung pada suhu dan pH yang lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih efisien secara energi. Baik, selanjutnya yang kelima saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari fermentasi alkohol. Yang pertama yaitu ambil gula putih sebanyak 75 gram, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 1 liter. Tambahkan air kelapa sebanyak 500 ml dan aduk-aduk hingga semua gula larut. Selanjutnya, yang kedua, campuran yang ada di dalam Erlenmeyer tutup dengan penutup yang disambung dengan pipa kaca. Kemudian panaskan hingga mendidih. Ketiga, buat larutan suspensi ragi roti dengan cara melarutkan 5 gram ragi roti dengan 30 ml air. Yang keempat, suspensi ragi roti masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi substrat yang telah dingin. Kemudian, tutup dan sambung dengan Erlenmeyer lain. Kelima, biarkan dengan diinkubasi pada suhu ruang selama 72 jam. Keenam, amati timbulnya gas pada Erlenmeyer yang berisi dengan air kapur dan amati pula endapan yang terbentuk. Ketujuh, pisahkan massa sel dengan cara penyaringan menggunakan alat penyaring vakum. Dan kedelapan, cairan yang dihasilkan ukur kadar alkoholnya menggunakan alkohol meter. Baik, yang keenam saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bahan pada percobaan ini. Yang pertama ada aquades. Nah, aquades atau air murni hasil destilasi memiliki beragam fungsi dalam fermentasi. Aquades digunakan untuk membuat larutan nutrisi, media kultur mikroba, dan larutan penyangga yang diperlukan dalam proses fermentasi. Selanjutnya, kapur tohor.
Nah, kapur tohor ini sebagai pengikat air dalam proses pemurnian etanol yang merupakan hasil dari fermentasi alkohol. Yang ketiga yaitu ragi roti. Nah, ragi digunakan untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari produksi etanol dari gula, karena dalam proses tersebut tidak membutuhkan sinar matahari dalam proses pertumbuhannya dan dapat langsung digunakan untuk fermentasi alkohol karena tidak diperlukan persiapan inokulum secara khusus. Selanjutnya air kelapa. Air kelapa yang nantinya akan dicampur dengan gula berfungsi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Selanjutnya gula putih. Gula dapat berfungsi sebagai starter mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi. Selain itu, fungsi gula pasir dalam fermentasi adalah untuk memberikan rasa manis pada hasil fermentasi. Selanjutnya kapas. Kapas berfungsi sebagai sumber karbon untuk mendukung reaksi fermentasi dan membantu dalam menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Selain itu, kapas juga memungkinkan mempengaruhi kualitas produk akhir dengan mempengaruhi konsistensi dan struktur fermentasi. Selanjutnya, aluminium foil. Aluminium foil digunakan untuk menutup rapat wadah atau botol selama proses fermentasi untuk mencegah kontaminasi dan interaksi dengan lingkungan luar. Selain itu, aluminium foil juga dapat digunakan untuk melindungi sampel dari paparan cahaya yang dapat mengakibatkan degradasi senyawa. Selanjutnya yang terakhir yaitu handscoon dan masker. Nah, handscoon dan masker ini berfungsi sebagai pelindung diri saat melakukan praktikum di dalam laboratorium. Baik, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol antara lain adalah substrat, suhu, pH, oksigen, mikroba yang digunakan, sumber karbon, sumber nitrogen, faktor tumbuh, gas karbon dioksida, nutrien, kecepatan pemakaian zat gizi, tingkat inokulasi, keadaan fisiologis mikroorganisme, aktivitas enzim, toleransi terhadap alkohol dan gula yang tinggi, serta kondisi selama fermentasi. Nah, kecepatan fermentasi etanol juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti susunan substrat, kecepatan pemakaian zat gizi, tingkat inokulasi, dan keadaan fisiologis dari mikroorganisme. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan percobaan fermentasi alkohol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.